CT. Pak CT, anak muda kan sekarang tuh memang ya karena mungkin dinamis ya Pak ya, pengen cepet kaya, pengen cepet A, pengen cepet B, ini itulah. Dia tuh trading, dia kripto, dia lakuin pinjol. Nah ya Pak ya, menurut Bapak, ya pokoknya Bapak lah dari awal sampai sekarang, kesalahan mindset paling umum yang dilakuin anak muda soal uang tuh apa? Dan bagaimana seharusnya anak muda tuh bisa memulai perjalanan keuangan itu dengan sehat gitu Pak? Ya, makasih Adek. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya common dan bagus. Kenapa? Karena anak-anak muda kita ini sekarang pengennya semua serba instan. Oh. Kenapa? Mungkin kebanyakan makan Mie instan. mie instan. Ya. Jadi untuk pesan ke adik-adik ya, satu hal aja yang paling penting. Tidak ada sesuatu yang too good to be true. Oke. Sesuatu yang mudah ya, tiba-tiba bisa dapat sesuatu yang luar biasa, itu tidak akan pernah ada. Jadi namanya penipuan-penipuan itu kedoknya karena seolah-olah Cepat. kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam waktu cepat. Cepat. Nah, itulah sifat greedy, ya, sifat yang tidak baik sebenarnya. Jadi seharusnya kita harus mendapatkan keuntungan finansial itu dengan cara bertahap, seperti menaiki anak tangga. Waduh luar biasa, kasih tepuk tangan dulu, jangan terlena sama instan-instan, Ya, jadi nggak ada kayak gitu anak ya, tangga. nggak ada sesuatu seperti membalik telapak tangan. Tuh, Semua harus diperjuangkan dengan kerja keras, keringat, dan kadang-kadang air mata. ini mungkin dari Pak CT langsung Iya, seperti itu ya Pak ya. iya. Jernihnya gimana sih Pak? Mau cerita dong Pak, seperti apa tuh Pak? Jernihnya tersendiri dari Pak CT mengenai keuangan, apa yang bisa disampaikan ke teman-teman di sini? Ya, yang pertama ini untuk adik-adik mahasiswa ya dan pelajar. Ya, jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah belajarlah yang baik, supaya cepat lulus. Ya, karena kalau udah lulus bisa kerja, bisa cari uang. Ya, jadi belajar yang baik. Yang kedua, berorganisasi. Jadi di sekolah, di universitas, di mana itu jangan lupa berorganisasi. Kenapa? Karena dengan berorganisasi kita belajar tentang bagaimana kita berhubungan ya dengan teman. Nanti dalam kehidupan kita berikutnya, networking menjadi kata kunci. Networking. Berorganisasi kita belajar juga tentang kepemimpinan. Dalam berorganisasi kita belajar juga tentang yang namanya manajemen. Ya, jadi berorganisasi itu penting. Nah, yang ketiga, jangan lupa belajar sudah mulai mencari uang. Ya, gimana caranya? Nah, besok saya dapat tugas ya memberikan kisah inspiratif dan Anda bisa berkonsultasi langsung. Besok ya siang jam berapa ya? Sore Pak, sore. Jam 2 ya, Aja sekitar jam 2. Ya, jadi disuruh gitu. nonton LPS Financial ini Festival prolog langsung dulu, sampai prolog dulu. besok. Rumusannya besok gitu ya. Jadi nonton terus. Jadi 3 hal ini penting. Ya. Ya, saya itu kebetulan ya waktu kuliah ya saya berupaya untuk jadi yang terbaik. Alhamdulillah saya mahasiswa teladan tingkat nasional. Weh, siapa di sini yang mahasiswa teladan? Mungkin akan mengikuti jejak karir Pak CT nih nanti ke depannya nih. Banyak yang angkat tangan loh Pak. Wah luar biasa nih Pak, datang ke sini. Tahun 84 saya mahasiswa teladan tingkat nasional. Wah. Ya, yang kedua, saya berorganisasi ya, terakhir saya adalah ketua Exoposio Dewan Mahasiswa UI yang terakhir. Wow, banyak yang nggak tahu nih Pak mengenai hal ini. Jadi organisasi juga ya Pak ya. Yang ketiga, saya ini dulu sudah berusaha dari kuliah tingkat 1 di kampus. Dan saya waktu itu nggak seperti sekarang, saya satu-satunya orang yang berusaha di kampus pada saat itu.
Berusaha memiliki usaha Ya, pada saat jadi itu. seperti saya bilang, belajarlah yang baik supaya cepat selesai dan berprestasi, berorganisasilah, dan yang ketiga cobalah cari cuan di usia yang muda. Di usia yang muda. Jadi memang memulai dari sekarang. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Cete. Siapa nih yang kira-kira relate banget, kalau kata anak zaman sekarang relate banget sama Pak Cete. Sebelum kita ke Pak Emil, saya pengen nanya, mungkin ada yang bisa jawab, nanti angkat tangan aja. Ada yang tahu nggak Pak Cete kuliahnya di mana, fakultas apa? Wih, paling depan. Coba Mas yang pakai baju putih silakan Mas. Pak Cete kuliah di mana, fakultas apa? Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran Gigi. Bener banget, kita kasih tepuk tangan. Kayaknya datang di sini emang udah due diligence gitu, udah tahu banget gitu tentang Pak Cete. Pak Cete bisa diceritain nggak Pak, mungkin sebelum kita ke Pak Emil. Bapak lulusan Fakultas Kedokteran Gigi, turns out menjadi pebisnis tersukses di Indonesia. Itu journey-nya kan luar biasa ya Pak ya. Yes. Mindset-nya itu loh Pak yang mungkin priceless Pak. Ya sebenarnya nih ceritanya besok ini detailnya, tapi ya singkat cerita aja gitu ya. Jadi saya itu kebetulan dari keluarga yang relatif humble in the beginning lah ya. Jadi kalau bilang tuh ya agak susah lah gitu ya. Saya dulu tinggal di rumah petak, di gang kecil yang WC-nya itu tidak ada dalam rumah. Ya, jadi itu kehidupan saya gitu. Jadi mau nggak mau saya mulai dari tingkat 1 sudah mulai harus berusaha. Nah, setelah berusaha terus sampai saya lulus. Saya harus, dulu kan kalau dokter gigi kan harus wajib kerja sarjana ke daerah. Nah, kalau ke daerah itu buat saya cukup karena dapat gaji, dapat rumah di sebelah puskesmas ya. Nah, tetapi saya masih punya banyak adik-adik yang harus saya biayai. Jadi ya saya memutuskan meneruskan usaha gitu.